Perkenalkan, kami dari Prodi Sistem Informasi ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riko Mulyadi. Nama saya Sekian Rano. Nama saya Glenn Freddy. Kami di sini akan membuat video konfigurasi web balancing menggunakan Debian. Web load balancing digunakan untuk mengatasi banyaknya akses ke website dengan cara membagi permintaan pengguna ke beberapa server. Dalam kasus ini digunakan hub proxy di Debian sebagai load balancer yang mengatur trafik kedua server backend agar website tetap cepat dan stabil. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban akses ke beberapa server supaya tidak terpusat pada satu server saja. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, ketersediaan layanan atau high availability, dan stabilitas sistem. Hub Proxy adalah software open source yang berfungsi sebagai load balancer dan reverse proxy untuk mendukung sistem high availability. Reverse proxy adalah server perantara yang menerima permintaan dari klien lalu meneruskannya ke server backend dan mengirimkan kembali respon ke klien. Dengan reverse proxy, identitas server backend tidak langsung terlihat oleh klien, sehingga meningkatkan keamanan, kontrol akses, dan manajemen trafik. Di sini kita akan masuk kepada bagaimana cara kerja dari load balancing, teman-teman. Pertama-tama, ketika kalian ingin mengakses website kita, teman-teman, dia akan merequest kepada alamat IP atau website yang dia tuju, teman-teman, melalui internet, teman-teman. Lalu di sini hub proxy bertugas sebagai pintu utama atau reverse proxy, di mana dia akan menjadi pintu utama dari semua traffic yang masuk kepada website atau yang ingin merequest terhadap website tersebut. Lalu hub proxy akan menerima request tersebut, dan hub proxy di sini juga bertugas sebagai pemilih backend server yang akan dimasuki klien tersebut. Contohnya dia akan masuk ke server backend 1. Berdasarkan metode load balancing seperti Ronobin, dia akan memasukkan masing-masing klien itu kepada server secara bergantian, teman-teman. Bergantian dalam artian seperti ini, teman-teman. Contohnya, ketika klien 1 ini mengakses website kita, merequest untuk mengakses website kita, hub proxy akan menerima request tersebut, lalu akan diarahkan kepada server backend 1, teman-teman. Karena di sini masih 0 user, menjadi 1 user di sini, teman-teman, dan ini 0 dan ini 0. Lalu teman-teman, ketika ada klien di sini, klien kedua ingin request untuk masuk kepada server kita atau website kita, di sini hub proxy akan mengarahkan kepada server 2, teman-teman. Di mana karena ini udah ada 1 user dan ini 0 dan ini 0. Jadi ini 1, ini 1. Dia akan membagi secara merata, teman-teman. Sama halnya dengan ketika ada klien 3 juga, dia akan memasukkan ke server backend 3, teman-teman. Jadi akan membagi merata. Dalam hal ini, sistem kerja singkatnya itu dari load balancing ini adalah semua traffic itu akan melalui hub proxy, teman-teman, lalu dibagi secara merata kepada server-server backend ini, teman-teman. Jika salah satu server backend tidak aktif, contohnya backend ini tidak aktif, teman-teman, sedang under maintenance, teman-teman, dia akan hub proxy akan membaginya kepada server 1 dan 2 saja, teman-teman, tidak 3, karena server 3 ini sedang tidak aktif, teman-teman. Sehingga ini sangat efisien untuk maintenance, teman-teman, sehingga server tetap memberi layanan tapi tidak terganggu karena maintenance tersebut, teman-teman. Seperti itu. Kita akan lanjut kepada video tutorial, di mana video tutorial konfigurasi dari load balancing ini, teman-teman. Oke guys, di sini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi load balance menggunakan Debian 11 dan hub proxy. Oke, di sini saya sudah menginstal Debian 11-nya, lalu saya memberi nama load balance web server, lalu sudah diaplikasikan juga repositorinya, serta sudah diberikan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1.
lalu kita klik start pada web server satunya yang nantinya akan kita install Apache 2 dan mengubah IP address-nya serta mengupdate tampilan sederhana untuk web server yang sudah kita buat nanti. Oke, di sini kita akan menginstal Apache 2-nya dulu. PT install Apache 2. Next. Oke, lalu kita akan mengupdate tampilan sederhananya dulu. /www/index. Kita akan cari judulnya agar kita mengetahui perbedaan web server 1, 2, dan 3 yang nanti akan kita buat. Di web server 1 load balance cek. Oke, kita save, lalu kita akan mengganti IP address-nya. Oke, di sini address load balance-nya 1. Kita akan mengubah ke 3. Kenapa 3? Karena di Windows ini sudah saya setting IP-nya 10.2 VirtualBox di Windows-nya. Oke, 10.2 agar tidak bentrok IP-nya ya. Oke, 10.3 sudah. Kita akan restart. Lalu kita akan restart Apache 2-nya. Restart Apache 2. Oke, jika sudah, kita close terlebih dahulu. Nanti akan kita duplikat sebanyak 2. Jadi kita akan membuat web servernya sebanyak 3. Load balance-nya, kita akan install hproxy. Sintaksnya pt install hproxy. Oke, jika sudah, kita akan melihat statusnya terlebih dahulu. Oke, statusnya sudah. Oke, ini di paling bawah kita akan menambahkan beberapa sintaks. Pertama kita mendefinisikan sebelum akses, dan jangan lupa juga untuk di restart. Restart terlebih dahulu. Oke, jika sudah di restart, kita status ini from start
Klik end server juga sudah start. Kita baru coba akses. Oke. Oke, di sini jika kita refresh, nah ini baru akan muncul web server 1, 2, 3, akan menampilkan sesuai urutan yang kita buat tadi, web server 1, 2, 3. Oke, juga kita bisa dapat melihat statusnya. Ini port 8080/hproxy. Ini autentikasi yang kita sudah buat tadi. Username-nya yaitu load balance. Passwordnya 123. Oke. Di sini ada status mesinnya. Statusnya open ini status web server yang sudah kita buat tadi, ketiga. Ini statusnya sedang up semua. Bagaimana jika kita mematikan salah satunya? Oke, ini warnanya kuning, ini artinya sedang mau down atau sedang mau mati web servernya. Oke, ini version down. Kalau kita refresh lagi, ini hanya akan menampilkan web server 2 dan 3 karena web server 1-nya tadi sedang down. Oke. Lalu kita hidupkan kembali web server 1-nya. Sekalian kita menunggu, kita akan mencoba untuk menggunakan balance list count. Itu kita masuk tadi konfigurasi hproxy-nya, /etc/hproxy/hproxy.jfg. Oke, parameter yang di bawahnya ini kita akan mengubah ke balance-nya round robin menjadi list count. Oke, untuk yang di bawahnya, untuk list count ini kita akan menentukan web server mana yang menjadikan web server utamanya. Misalnya di sini web server 1-nya akan menjadi utama, web server 2 dan 3-nya akan menjadi backup. Tinggal menambahkan sintaks backup. Sudah sintaks check. Oke. Kita save, lalu kita start hproxy-nya. Proxy start. Oke, jika sudah restart, kita cek statusnya. Sudah aktif running, sudah start. Lalu kita hidupkan kembali. Oke, sudah aktif. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya baru up ya, 1. Oke, jika kita refresh, dia hanya akan menampilkan web server 1. Karena web server 1 tadi kita setting menjadi web server yang utama. Oke, jikalau web server 1 tadi kita matikan, kita lihat statusnya. Ini sedang mau down. Nah, ini down, baru tadi down. Jika kita refresh, dia akan menampilkan web server 2 sebagai backup tadi. Oke, kalau web server 2 tadi juga kita matikan statusnya, web server 2 tadi sedang mau down atau mati. Oke, jika keduanya sudah down, dia akan menampilkan web server 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.